Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau random reading ya, jadi ngikut kartunya ngajak ngobrol tentang apa itu yang akan kita bahas. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ngobrol tentang apaan wahai kartu sakti? Apa nih ya? Oh, unrequited love ya. Tidak cukup cinta untuk mempertahankan sebuah hubungan ya. Oke. Jadi ini gini. Ini khusus buat kamu yang punya pasangan, tapi hubungannya enggak baik ya. Nah, buat kalian yang jomblo-jomblo, kalian coba minggir dulu ya. Ngumpul pada di pojokan gitu ya, sambil menceritakan kepedihan hidup kenestapaan kejombloan masing-masing. Jahat banget Bunda kalau sama jomblo. Enggak sih, Bunda sayang sama jomblo-jomblo semuanya ya. Oke. Gimana sih ini? Jadi gini, ini situasinya adalah sebuah hubungan yang gimana ya gitu loh. Ya, kadang-kadang memang dalam sebuah hubungan itu banyak konflik. Terus kemudian apalagi kalau misalnya udah lama ya, ini hubungannya yang sifatnya awal-awal itu panas membara, tapi belakangan ini dia seperti kayak seolah-olah udah nggak cinta sama kamu gitu loh. Sikapnya berubah ya, dia mulai beda. Yang dulu cinta sekarang udah mulai nggak perhatian, cuek. Dulu tuh kalau misalnya di WhatsApp aja dia gercep gitu ya, sekarang di WhatsApp hari ini ngebalesnya bisa 3 tahun kemudian gitu loh. Yang dulu kalau misalnya ngomongnya manis-manis, sekarang giliran ditanya apa, jawabannya tuh bisa jutek atau jawabannya cuma pendek-pendek seperlunya doang ya. Kita mau tahu sebenarnya kenapa sih ya? Ada apa denganmu? Kenapa sih? Kenapa gitu loh? Kenapa sikapnya kok berubah? Dulu mesra, sekarang biasa saja. Pasti ada sesuatu dong, nggak mungkin kalau misalnya nggak ada sesuatu ya. Bunda sekarang mau tarik dulu ya. Dengan siapa kamu dealing? Oke, di sini ada Leo, Sagittarius, Aries. Kemudian di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, kemudian di sini juga ada Taurus, Capricorn, Virgo. Ini semua zodiak ada ternyata ya. Gemini, Libra, sama Aquarius. Oke, semua zodiak ada ternyata. Keangkut banyak nih ya. Energinya yang keangkut banyak. Oke, kalau gitu sekarang kita cocokin dulu untuk inisialnya. Apakah seseorang yang kamu maksudkan itu keangkut ya? Inisialnya keangkut atau keciduk kali ini, oke? Wah, ini Bunda nggak rapi bener ya. Udah pada jatuh banyak. Semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk ya. Ini adalah inisial. Kalau sama Bunda beda ya. Inisial itu adalah inisial nama lengkapnya dia, nama julukan atau nama panggilan.
Ini punya dia ya, nanti punya kamu Bunda akan tarik sendiri ya. Ya, punya setiap tarot reader punya metode yang berbeda-beda ya. Oke, di sini ada X Extra, ada U Ulta, ada P Papa, ada J Jakarta. Ada I India, ada Q Quebec, ada N Nona, ada Z Zulu. Ada A Alpha, ada B Bravo, ada Y Yankee, ada M Mama. Ada C Cica, ada E Eko. Oke, di sini ada 14 berarti ya. Ada 14 inisial dan semua zodiak ini masuk ya. Energinya memang berarti ini banyak banget yang ditangkap. Oke. Sebenarnya gimana sih sama kamu? Ini sebenarnya kalau Bunda lihat, awal-awalnya memang dia cinta ya. Jadi dulu memang, kalau misalnya dia pernah ngomong cinta sama kamu itu beneran gitu loh. Nggak bohongan ya. Dulu memang cinta. Dulu memang dia ada perasaan sama kamu ya. Dulunya ya. Terus nggak tahu gimana somehow, karena ini ada sesuatu yang dia sadari gitu loh. Sesuatu yang dia sadari, sesuatu yang dia pikirkan, ada satu peristiwa atau ada sesuatu apa gitu yang dia analisa, yang akhirnya sekarang berubah. Sikapnya sama kamu yang dulu mesra, sekarang jadi berubah kayak memusuhi. Cari gara-gara melulu ya. Dia seperti itu gitu loh. Oke. Bunda mau cek dulu, ada apa sih? Oke, Bunda mau pakai bottom of deck di sini ya. Mau pakai bottom of deck. Kenapa gitu ya? Well, memang yang pertama, hidupnya memang tidak sedang baik-baik saja. Artinya ya dia punya persoalan dalam kehidupannya sendiri ya. Terus kemudian yang lain apa? Ini ada unsur-unsur atau ada hawa-hawa bahwa hubungan kalian itu LDR. Mungkin tadinya deket, terus ya udah nggak tahu gimana. Mungkin dianya pindah atau kamunya pindah. Yang tadinya mungkin kalian berdekatan sekarang jadi LDR ya. Jadi berjauhan. Atau memang dari awal atau dari semula hubungan kamu sama dia itu memang udah jenis hubungannya yang LDR gitu ya. Ya namanya namanya gini ya sayang, perlu dipahami bahwa yang namanya perasaan itu nggak kekal. Jadi gini, jangan happy dulu, jangan seneng dulu kalau dia udah sempat ngomong cinta ya waktu awal. Sadari bahwa yang namanya perasaan itu berubah-ubah ya. Kalau bahasa Jawanya itu esok dele sore tempe ya, cepet banget berubahnya. Jadi jangan leha-leha, jangan happy-happy dulu kalau misalnya dia memang pertamanya awalnya itu suka banget, sayang banget sama kamu. Ada banyak hal, ada banyak faktor yang bisa kesenggol. Bikin perasaannya itu tiba-tiba swift gitu loh. Berubah, berbalik ya. Dan ya gimana ya? Sekarang ini dia bahkan dulu cinta. Sekarang ini udah nggak ada loh. Udah menguap kayak butir-butir pasir ya. Udah menguap kayak bulir-bulir pasir. Namun begitu, di sini dia merasa nggak enak gitu ya. Merasa sungkan atau nggak enak. Mau mutusin kamu tuh gimana gitu loh. Ada kayak semacam bingung ya. Dia tuh mau cari alasan untuk berpisah gimana? Wong memang nggak ada alasan ya. Alasannya cuma semata-mata dia udah nggak cinta lagi. That's it. Cuman itu doang. Sesimpel itu doang ya. Oke, dan dia memang menyibukkan diri dengan pekerjaan. Oke, sekarang Bunda mau gali lebih lanjut. Bukan cuma ini doang. Bunda mau cari sampai ke akar-akarnya. Kira-kira ada apa ya? Iya dong, kita cek dong ya. Sebenarnya apa sih, masa cuman begini doang ya? Siapa tahu ada sesuatu yang hal-hal kecil atau detil yang nggak kelihatan yang dia umpetin dengan rapi. Coba kita lihat ya. Dulu cinta, kok sekarang kok berubah ya? Sekarang berubah, ada apa? Dulu cinta, sekarang udah berubah. Lain gitu loh, sekarang beda. Oh, wow. Bunda mau tarik 3 dulu.
Ya, 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 ya. Oke. Oke. Iya. Ini kartunya agak mengejutkan sih, ya. Agak bikin kaget ya. Bunda nggak tahu ini. Kalian ada yang ngalamin ini atau enggak? Soalnya kenapa begitu? Kalau di kartu ini terlihat bahwa dia udah punya target baru atau dia punya someone new, punya seseorang baru yang disupport oleh keluarganya. Bisa jadi dia dijodohin, disuruh, atau memang ya udah dia kenal dengan seseorang yang keluarganya itu memang suka gitu sama si calonnya dia yang baru ya, atau seseorang yang baru. Oke. Dan ini dia memasuki ke tahap atau sebuah hubungan yang serius ya. Jadi karena dia mau berkomitmen ceritanya dengan orang baru ini. Cukup menarik sih. Karena kenapa? Dia udah punya relationship sama kamu. Terus nggak berani ngomong, sikapnya tiba-tiba berubah. Ternyata dia sudah mempersiapkan sebuah komitmen yang baru dengan seseorang baru yang lainnya. Yang memang sudah disupport oleh keluarganya. Dan ini ada semacam kayak goal yang jelas di depan. Goal itu ada satu tujuan yang jelas di depan. Ini nggak tahu gimana, entah mungkin dia dicuci otak sama keluarganya, atau memang dia udah nemu-nemu sendiri gitu ya. Atau memang dia udah nemu-nemu sendiri, terus ya kebetulan keluarganya suka dan kebetulan keluarganya nge-push udah nggak usah lama-lama kayak gitu ya. Atau gimana lah, pokoknya something happen. Wow. eh Kalau misalnya ada yang dalam kondisi kayak gini, komen ya. Karena Bunda itu kadang-kadang ragu-ragu. Ya kalau random reading gini karena ceritanya suka aneh-aneh gitu loh. Suka aneh-aneh juga, jadi Bunda suka ragu. Ini apa beneran gitu ada yang kayak gini ya. Jadi, aduh ini sedih sih. Karena dia udah mempersiapkan sebuah komitmen dengan yang lain. Dan kamu tuh ditinggal begitu aja ya. Sebetulnya bukan ditinggal begitu aja. Karena mungkin saat ini kondisinya pun masih belum sepenuhnya pergi ya. Dia cuman bingung mau menjelaskan kepada kamu tuh gimana gitu loh. Ya, ada seseorang yang dia umpetin, gak dia ceritakan kepada kamu gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita cek dulu perasaan dia ya. Eh, ya ini sih kayak disambar geledek gitu ya. Kayak kejatuhan candi deh, bener-bener sangat mengejutkan pasti buat kamu, sangat berat gitu loh. Tadinya cinta, kamu udah punya mimpi-mimpi yang indah gitu sebelumnya sama dia, tiba-tiba dibawa pada situasi yang seperti ini. Dulu cinta, sekarang dia sudah berubah. Sekarang dia bersikap berbeda. Kenapa? Gitu. Ternyata ada, ini nggak tahu, kartunya udah langsung to the point, nunjukin seperti ini ya. Perasaannya sama kamu gimana? Oh ya, ini tadi Bunda udah sempat jelaskan ya. Lawang ini memang jarak kalian juga jauh gitu ya. Jadi ya serba susah gitu. Di posisi kamu susah. Dan dia ngomong, aku tuh merasakan kamu kok gitu loh. Dia sebenarnya dia ngerasa tahu lah ya kalau misalnya dia ngomong yang sebenarnya ke kamu pasti sakit dan kecewa banget. Dia sangat paham akan hal itu. Makanya dia bingung gitu ya mau ngomongnya gimana gitu ya. Dia masih berada dalam kegalauan yang bingung banget. Namun di sini ada sebuah penyesalan ya, karena ternyata selama ini ya dia bohong gitu sama kamu ya. I regret lying to you. Aku tuh nyesel, aku udah banyak bohong sama kamu. Oops, sorry. Iya, ada yang marah nih ya, jatuh. Dia banyak bohong gitu sama kamu. Jadi ada sebuah penyesalan di sini. Dia merasa bersalah sebenarnya. Oke. Ini dia masih nggak berani ngomong sama kamu. Dia cuman kayak menunggu sebuah tanda dari kamu. Artinya apa ya? Gini, ketika dia jaga jarak, kamu kan pasti kerasa nih sikapnya berubah, sikapnya berbeda. Nah, dia menunggu untuk kamu nanyain atau kamunya sendiri yang mundur atau kamunya sendiri yang nggak betah. Jadi saat ini dia sedang menunggu lebih jauh dari kamu tuh gimana gitu ya.
Dia tidak jantan, tidak cukup jantan atau tidak cukup betina untuk ngaku atau berterus terang kepada kamu ya. Tapi ini sebenarnya dia udah mulai kerasa juga kalau kamunya juga beda gitu loh. Jadi sama-sama, sebetulnya sama-sama mungkin ya. Sama-sama kamu ngerasa dia berubah, tapi dia pun juga, iya gimana sih namanya, awkward ya. Awkward itu hubungan jadi canggung gitu loh, udah nggak tahu gimana, aneh aja ya. Yang dulu mungkin mesra atau gimana, sekarang jadi canggung gitu loh. Jadi aneh aja rasanya. Oke. Sekarang kita gali lebih jauh bagaimana perasaan dia. Lebih lagi. Perasaan dia kepada kamu saat ini. Dia lagi minta saran sana sini sih. Saran apa yang harus dia lakukan karena dia sebetulnya menyadari punya tanggung jawab sama kamu. Dia menyadari bahwa nggak gampang gitu untuk ngomong atau jujur kepada kamu. Dia sedang meminta saran profesional, bahkan mungkin juga dia nanya ke tarot reader, bisa ya. Karena di sini ada seek professional advice. Dia mencoba mencari saran profesional atau mencari saran dari orang-orang yang dia anggap bijaksana, yang dia tuakan gitu ya. Tapi salahnya saran atau nasihat yang dikasih itu salah buat dia. Kenapa? Karena justru saran yang dia dapat adalah untuk dia mengikuti hatinya sendiri, yaitu meninggalkan kamu. Ya, karena memang hatinya lebih berat kepada seseorang yang baru. Ya, itu saran yang diberikan. Ya. Ya gimana ya? Pernah ada cinta gitu di antara kalian ya. Jadi dia tahu bahwa dia akan sangat mematahkan. Sebenarnya kamu itu penting buat dia ya. Penting karena dia tidak setega itu sama kamu ya. Dia tidak setega itu. Jadi ini dia apa ya? Dilema sendiri gitu, dilema sendiri, dan dia ini dia malam-malam itu dia sering bermimpi tentang kamu ya. Bahkan sangat sering bermimpi tentang kamu. Iya. Kenapa begitu? Ini bawaan dari pikiran bawah sadarnya dia. Karena kan dia mau ngomong tapi nggak bisa. Kebawa sampai ke pikiran bawah sadarnya dia. Ada rasa bersalah, ada dilema, ya. Ada hal-hal yang dia nggak bisa gitu. Dan dia memang ngomong, sebaiknya kita tuh slow down dulu ya. Slow down itu pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Karena memang dia dalam situasi sulit saat ini. Situasi yang dia nggak ngerti gitu gimana ngomongnya sama kamu ya. Ya, waiting for you. Ya, dia tahu bahwa dia sedang bagaimanapun juga suatu saat dia harus memberikan penjelasan kepada kamu ya. Ya, mikir terus ini orangnya. Mikir terus ya, mikir terus-terusan, mikir berkepanjangan, nggak henti-hentinya, pusing ini ya. Migrain bahkan. Ya gimana enggak, ini sesuatu hal yang susah banget buat dia gitu loh. Bahkan dia sebetulnya dalam kondisi dimana dia menghukum dirinya sendiri, ground ya, ground himself, ground herself ya, menghukum dirinya sendiri ya. Dia kayak, ya memang aku brengsek ngomong kayak gitu ya, aku memang setega itu ya, aku memang mengakui gitu loh. Aku mengakui ya, gimana ya, ini kondisinya seperti ini. Dia kayak seolah-olah kayak lagi nunggu, ya udah kayak nunggu balon pecah, kayak nunggu bom meletus, nggak tahu, entah nanti mungkin suatu saat kamu yang akan nanya, atau apa ya, atau ya suatu saat akan terbuka atau terkuak sendiri gitu loh. Nggak ngerti deh ini ya. Ini di luar lagi ada banyak ledek, mudah-mudahan nggak masuk ke video ya. Sebenarnya ada hal yang kamu bisa lakukan kalau misalnya kamu punya teman bersama ya, yang kenal sama dia dan juga kenal sama kamu, karena dia akan cukup terbuka pada teman kamu ini. Dia mungkin susah berterus terang pada kamu, tapi dia akan cukup terbuka pada teman kalian ini ya. Oke, Bunda mau cek terus next.
Apa sih yang akan terjadi ya? Apakah dia akan membatalkan rencananya dengan yang baru kembali ke kamu atau bagaimana? Kita akan lihat ya, we'll see. Oh. Oh, oke. Gini ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini sepertinya dia memang akan melanjutkan rencananya ya dengan seseorang yang baru, yaitu berkomitmen bahkan sampai ke pernikahan bisa jadi. Tapi di luar dugaan, suatu saat dia akan menghubungi kamu kembali, menyatakan cinta, menyatakan bahwa dia sayang, dia cinta sama kamu, dia menyesal sudah meninggalkan kamu. Ya, suatu saat dia akan menyadari bahwa memang, ya kadang-kadang memang yang namanya perjalanan cinta tuh seabsurd itu ya, seaneh itu. Untuk menyadari bahwa kamu adalah cinta yang terbaiknya, kadang-kadang memang dia perlu berkelana dulu. Dan this is it, ini yang akan terjadi gitu. Dia akan melanjutkan rencananya dengan seseorang yang baru. Tapi one day dia akan nyesal dan dia akan telepon atau dia akan intinya dia akan cari kamu ya. Akan cari kamu, akan menyatakan, aku tuh sayang sama kamu sebenarnya. Dia akan ngomong seperti itu. Tapi kan ya masa sih kamu mau gitu ya? Udah digituin terus. Aduh, ini mah terlalu banget, keterlaluan banget. Tapi ya kalau misalnya one day dia kembali kepada kamu dan menyatakan cinta kepada kamu, ya memang terserah kepada kamu sih, karena memang this is your life, ini hidup kamu dan ya terserah sih kamu mau gimana gitu ya. Oke. Jadi ya dulu dia cinta dan sekarang berubah, ternyata ini alasannya. Dan ya ini yang akan terjadi gitu di depan ya. Bunda nggak tahu nih ada yang ngalamin kayak gini nggak ya. Ini ceritanya agak aneh sih. Tapi ya sudah, kalau misalnya memang ini ada yang kebetulan ada, ini Bunda nggak tarik deh resonate dengan siapa gitu ya. Siapapun yang ngerasa berada dalam situasi ini tinggal komen aja. Ya, tinggal komen aja. Oke, terus gimana Bunda? Bunda mau cek ya lanjutan dari ini ya. Oke, kalau dia sudah menyatakan cintanya, apakah dia memang akan meninggalkan pasangannya untuk dia kembali kepada kamu? Apakah dia akan senekat itu atau ya hanya sekedar lip service? Bunda mau lanjutin ini. Gimana ya? Keluarnya kayak gini ya. Keluarnya Calvin atau peti mati. Yang menggambarkan bahwa ya sudah, penyesalannya akan dibawa sampai akhir masa hidupnya. Ya sekalipun dia besok datang ke kamu menyatakan cinta, nyesel, nangis-nangis, atau bagaimana, nyesel sekalipun, keadaan gak bisa berubah gitu loh. Udah terlambat, semuanya sudah terlambat ya. Dan dia akan membawa penyesalannya sampai pada akhir masa hidupnya. Oke? Artinya misalnya pun kamu terbuka menerima dia kembali, dia juga gak akan meninggalkan pasangannya gitu loh. Jadi ya kalau saran Bunda ya ngapain ya kayak begini. Dulu cinta sekarang berubah, ternyata alasannya begini. So it's up to you guys ya. It's up to you. Ini mungkin agak sedikit menyedihkan, tapi ya agak lucu sih ya, agak lucu. Bunda nggak tarik ini resonate buat siapa. Bunda cuma ini aja yang kamu ngerasa ya. Oh ya nggak apa-apa deh, tarik ya, karena kan bisa beda-beda. Oke deh Bunda tarik, kira-kira dengan ini resonate buat kamu-kamu yang bersodiak atau punya sio apa saja. Salah satunya ya, nggak harus dua-duanya ada. Di sini ada Libra, karena ceritanya belum tentu kayak gini juga gitu, sekalipun ceritanya mirip. Kemudian di sini ada Aquarius, ada Gemini ya, ada Sio babi. Kemudian di sini ada Scorpio, ada Aquarius ya, ada Sio tikus, oke.
ada Sio Naga, ada Leo, oke. Dan kemudian di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Salah satunya aja bisa sayang ya. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial. Apakah inisial kamu terciduk kali ini ya? Nanti kita mau ini ya, tapi ya Bunda rasa sih kalian mau melepas dia atau enggak gitu ya. Ini ada di sini ada inisial C Cica. Untuk inisial C Cica energi yang cukup kuat. Ada E Eko, ada A Alpha. Untuk A Alpha energinya cukup kuat. Ada T Tenggo, kemudian ada G Gajah, ada P Papa, ada Evanta, ada E Romeo, ada Enona. Untuk T Tenggo energinya cukup kuat. Ada Y Yengki, ada X Extra, ada V Vivo, ada S Sutra. Ya, nggak banyak ya yang keciduk kali ini inisialnya. Kalau misalnya kamu masuk ya nggak apa-apa. Oke. Karena ini sebetulnya memang masih bareng ya. Kamu mau melepas dia atau enggak? Bunda rasa mungkin kamu belum memutuskan gitu ya. Belum memutuskan atau kamu belum melepas. Tapi saat ini coba yuk kita panggil gitu ya. Atau gini deh, kamu coba bayangin dia hadir, dia datang dan kamu ngomong, maafin aku ya, aku juga memaafkan kamu. Gitu, seandainya ini semuanya udah kejadian gitu ya. Kalau misalnya memang belum kejadian, ya udah nggak usah dilakukan dulu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah memang ini udah terjadi, kamu bayangin dia hadir di hadapan kamu dan kamu katakan, aku memaafkan kamu, saat ini aku mau move on, saat ini aku mau melangkah maju, aku mau bertemu dengan orang yang sayang dan baik sama aku. Terima kasih atas pelajarannya dalam hidupku. Terima kasih. Lalu bayangkan dia pergi menjauh dari kamu. Iya, oke. Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya kesayangan. Don't worry, akan hadir seseorang yang memang khusus buat kamu, sayang sama kamu, tulus, nggak apa-apa. Ya, kalau kamu ikhlas melepas, semesta akan memberikan ganti yang lebih baik ya. Terima kasih kesayangan, I love you, bye-bye.